dalam kondisi ini masih memiliki aset. Nah, apa itu aset yang berharga yang sudah teman-teman miliki? Yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan dengan PT NASA yang selama ini sudah terjalin, sudah terbangun. Ya, insya Allah ya bisa selamanya, harapan kita kan seperti itu ya. Tapi kan ada indikasi-indikasinya, ada parameter-parameternya untuk kita bisa mengukur suatu bisnis itu akan langgeng, akan berjangka panjang ya. Yang pertama kita melihat PT NASA sudah berjalan 18 tahun. Bukan sebuah hal yang mudah untuk mempertahankan industri network marketing sehingga mencapai usia 18 tahun ya. Saya kira PT NASA itu satu-satunya bisnis network marketing yang ada di luar Jakarta, ada di luar pusat ibu kota, ada di Yogyakarta. Yang notabene lebih di tengah-tengah ya. Ya, kemudian apa? NASA memiliki progres pertumbuhan yang positif. Ya, selain tidak punya hutang di perbankan, ya, bahkan bank itu melihat NASA itu luar biasa. Saling berebut untuk transaksi yang lewat bank ini, mereka berebut, marketingnya pada berebut karena cash flow-nya sangat sehat sekali. NASA ya. Lalu kemudian manajemen yang solid. Dari solid itu kalau saya sih lebih melihat di karakter ya. Karakter siapa orang-orang yang memimpin di sana ya. Teman-teman kenal Pak Hana, kenal Pak Gunawan, kenal Pak Abdullah, kenal Bu Ika, kenal Bu, ya mereka orang-orang yang luar biasa, memiliki tanggung jawab, loyalitas, semangat bekerja melayani teman-teman semua. Ini luar biasa, ini aset yang luar biasa yang teman-teman miliki. Di mana orang di luar sana belum tentu memiliki yang seperti itu. Lalu kemudian bisnis NASA itu memiliki visi, misi yang jelas sejak awal. Memiliki prinsip ya, dan yang lebih luar biasa lagi yaitu didirikan bukan mak bedunduk begitu muncul, bukan, tapi kalau saya boleh share di sini adalah berproses sejak tahun 90 itu adalah proses, kalau saya melihat wayang kulit itu sebenarnya ada flashback yang panjang. Itu pakemnya itu sudah disiapkan oleh Gusti Allah mungkin ya. Kejadian prakejadian, ini ketemu ini ketemu ini lalu berpisah dan seterusnya sampai akhirnya saya dipertemukan dengan Pak Hana, dengan Pak Agung, dengan Pak Agus Anwar, dengan Pak Fahmi, dengan banyak teman-teman yang akhirnya dalam diskusi yang panjang, dalam ujian yang luar biasa, akhirnya menemukan ya, temukan Tuhan untuk melahirkan NASA. Alhamdulillah, karena saling melengkapi. Kita semua sadar, kita di manajemen NASA, di direksi NASA itu sadar bahwa masing-masing diri kita punya banyak kekurangan, tapi juga ada kelebihan bersanakan. Maka disitulah adanya sebuah mozaik yang indah, yang ketika dijadikan satu menjadi sebuah keindahan yang luar biasa. Nah, itu adalah aset bagi teman-teman semua. Artinya saya pun juga akan berpikir panjang kalau saya tidak mengenal siapa beliau Pak Hana, siapa beliau Pak Gunawan, siapa Pak Fahmi, siapa dan lain sebagainya, banyak yang saya begitu kenal. Karakter itu apa ya, kalau saya itu lebih ke yang tersirat ya, bukan yang tersurat diucapkan tapi yang tersirat. Itu yang membuat saya pribadi meninggalkan aktivitas lain dan membangun bisnis NASA ya. Apalagi sistem kemitraan yang ditawarkan oleh NASA ini luar biasa.
Mereka membangun sistem di mana kita itu diposisikan sebagai subjek. Kita diposisikan sebagai pelaku yang independen. Kita diposisikan sebagai orang yang independen, artinya bebas untuk membangun aset. Dan kita dihargai dari sisi marketing plan-nya. Yang begitu rumit, karena marketing plan itu kan harus ada unsur keadilannya, ada unsur yang bisa menjamin teman-teman semua adalah, alhamdulillah itu semua sudah teman-teman rasakan. Ya, itu aset yang pertama adalah kekuatan yang pertama. Kedua, teman-teman itu punya upline-upline yang luar biasa. Yang luar biasa. Mereka memiliki kapasitas sebagai upline, ya, sehingga saking luar biasanya itu ya upline, ya jadi orang tua, ya jadi mentor, ya jadi konsultannya, ya luar biasa, yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Coba Anda tanyalah tetangga yang kena PHK gitu, Mas, setelah kena PHK kalau Anda belum kesah kepada siapa? Anda mau curhat kepada siapa? Terus siapa yang akan membimbing, mengarahkan Anda habis ini terus ini, lalu sikap Anda bagaimana? Siapa yang memotivasi Anda? Jadi, coba Anda tanyakan kepada mereka. Tidak ada. Mereka bingung dengan kondisi seperti yang sekarang ini. Mau masuk kerja, yang di pekerjaannya banyak yang di PHK, akhirnya masih untung kalau dibagi kerjanya, besok masuk besok enggak, besok masuk besok enggak. Lah kalau terpaksa bosnya mengatakan, aduh aku reso bayar kue, aku serah kuat, sepi meneh kondisi seperti ini, ya mohon dipermaklumi ya, tidak dikasih pesangon karena memang perusahaan enggak banyak utangnya dan sebagainya. Nah itulah teman-teman semua hal-hal yang sudah Anda miliki. Kemudian apa kekuatan lagi adalah downline. Teman-teman sudah punya downline, dan downline teman-teman itu bukan downline yang ecek-ecek. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang sudah dididik, sudah Anda didik, sudah membangun loyalitas kepada Anda sebagai upline. Mereka orang-orang yang penuh semangat karena Anda yang membina. Mereka orang-orang yang berkualitas, mereka orang-orang yang memiliki mental yang luar biasa. Waduh, ini aset yang sangat luar biasa. Ya, apalagi aset yang Anda miliki, produk. Nah, produk itu adalah juga aset bagi Anda. Ketika teman-teman itu bergabung di NASA, di balik NASA itu ada puluhan ratusan industri yang mensupport kebutuhan teman-teman akan produk dari berbagai macam. Semuanya bagus-bagus. Tidak ada yang di sini nggak ada. Semuanya bagus dan semuanya adalah punya potensi yang bisa Anda gunakan sebagai alat bisnis. Ya. Dan perusahaan tidak pernah melarang ini yang paling bagus, ini tidak dan sebagainya. Anda diberi kebebasan mutlak untuk memasarkan sesuai dengan potensi, sesuai dengan karakteristik dari lingkungan Anda. Ya. Dan produk-produknya saling melengkapi dan memberi jawaban kebutuhan masyarakat. Ya. Kan tidak berarti orang gara-gara pandemi tidak gosok gigi, ya tetap aja dia gosok gigi. Orang yang sakit gula tetap aja dia butuh produk kesehatan. Kan tidak mungkin gara-gara pandemi gulanya sembuh, itu enggak. Justru mereka lebih intens untuk mencari produk-produk alternatif untuk kesehatannya. Mereka yang karena stay at home berarti sering kumpul, ya apalagi kalau sudah kumpul dengan keluarga, dengan istri, yang dibutuhkan apa? Stamina, strong man and strong woman. Butuh produk dari teman-teman semua. Ya, luar biasa. Lalu apalagi? Pasar yang semakin terbuka.
Itu aset yang Anda miliki. Pasar, di mana kebanyakan orang sekarang ini lebih banyak intent untuk browsing, untuk mencari informasi, apa yang menjadi solusi dari permasalahannya. Kalau kita hitung-hitung ya, apa sih permasalahan yang ada di masyarakat sekarang ini apa? Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mencari penghasilan, dan teman-teman strategis untuk memberi informasi. Nah, kalau mereka browsing dan mereka tidak tahu di Indonesia ini ada sebuah peluang bisnis yang luar biasa yang bernama NASA, mereka tidak tahu. Artinya apa? Artinya bukan salah mereka, ya. Salah kita yang tidak intent untuk memberikan penawaran kepada mereka, tidak bisa menjangkau mereka. Hanya gara-gara kalau kita berpikir pesimis, galau, pasif gitu, malah fokus ke yang lain, potensi yang ada itu akan ditangkap oleh orang lain. Atau intinya Anda tidak mendapatkan hal yang positif di kondisi seperti ini. Oleh karena itu teman-teman ya, karena di sini pasar yang begitu menantikan informasi mengenai peluang bisnis, peluang usaha, maka secara good team player kita harus membangun, merebranding lagi bahwa tunjukkan bahwa NASA adalah solusi saat pandemi. NASA adalah solusi untuk masa depan mereka, dan itu harus Anda tunjukkan, ya.